pakai seperlunya ya. Itu Siap, selama Bang. ingat. Hai, namaku Ratu Anissa. Aku siswi kelas 8 MSN Model Banda Aceh. Selama masa pandemi ini mengharuskan aku dan temanku belajar secara daring. Namun, kondisi seperti ini tidak membuatku patah semangat untuk belajar. Apalagi aku patut bersyukur dengan adanya fasilitas, salah satunya kuota internet gratis. Selama belajar dari rumah, uang saku yang diberikan oleh orang tuaku semakin banyak yang bisa aku sisihkan untuk ditabung. Aku juga dilatih untuk pintar mengelola keuangan. Orang tuaku berpesan agar aku dapat mengatur keuangan secara bijak. Karena itu penting untuk masa depan dan kesejahteraan hidup kita. Ratu, mulai sekarang itu uang sakunya digunakan sebijak mungkin. Tidak perlu jajan banyak-banyak. Yang perlu Ratu itu membeli keperluan sekolah, menabung, dan jangan lupa bersedekah ya. Awas tuh kalau mama melihat lagi pernak-pernik potnya. Banyak banget itu di dalam kamar. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Mulai sekarang, Ratu itu harus bijak mengelola keuangan Ratu. Gunakan uang itu seefektif dan seefisien mungkin. Aku jadi ingat materi pelajaran sosial dan ekonomi yang dijelaskan oleh guruku mengenai peran dan tugas negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan perekonomian negara, di mana pemerintah mengelola keuangan negara melalui kebijakan APBN sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, apa itu APBN? Teman-teman semua sudah tahu kan apa itu APBN? Ya, APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang sudah disetujui oleh DPR. Berlangsung selama 1 tahun, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Teman-teman, tahu tidak kalau hasil APBN digunakan untuk berbagai keperluan yang bermanfaat bagi kita semua warga negara Indonesia, yaitu melalui penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas dan kesejahteraan kita sebagai masyarakat, seperti membangun sekolah, menggaji guru, membangun jalan, subsidi orang yang membutuhkan, dan membangun rumah sakit. Juga fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita loh teman-teman. Tujuan APBN itu tersendiri dalam rangka memenuhi amanat undang-undang sebagai pedoman dalam mengelola keuangan negara dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Lalu, apa peran pemerintah dalam menangani dampak virus COVID-19 melalui APBN? Nah, dalam menangani COVID-19, pemerintah melakukan serangkaian upaya yang dapat terwujud berkat adanya kebijakan APBN penanganan COVID-19. APBN tersebut dituang melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disingkat dengan PEN, di mana pemerintah berkomitmen untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia, melakukan perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha. Situasi COVID-19 membuat kebutuhan anggaran berubah, sehingga pemerintah perlu bergerak cepat namun tetap hati-hati dengan mengubah postur APBN 2020. Oleh sebab itu, dana APBN tahun ini dianggarkan dan dialokasikan untuk berbagai kepentingan yang berdampak COVID-19. Tujuannya, kebijakan ini adalah sebagai instrumen untuk meminimalkan dampak negatif dari COVID-19, serta meringankan beban dan meningkatkan daya tahan masyarakat. Selain mampu untuk bertahan, kegiatan kita diharapkan dapat berangsur-angsur pulih kembali seperti sebelum terjadi pandemi ini. Nah, kita sebagai generasi muda harus sadar dan peka terhadap kebijakan yang ada di sekitar kita. Salah satunya kebijakan APBN ini. Kenapa sih kita harus peduli? Karena itu adalah bentuk dukungan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Apalagi sumber dana
APBN merupakan dari kita sendiri dan digunakan untuk kepentingan bersama juga. Generasi muda, peduli uang kita.